Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah, sidang jemaat Tiranus, sidang jemaat Bukit Kasih, Waingapu, sidang jemaat Kalisari, Surabaya. Puji nama Tuhan, saudaraku, kita dapat berjumpa kembali di hari Sabat Tuhan, yakni hari Sabat terakhir di bulan Mei, tanggal 29 Mei tahun 2022 Masehi. Kita percaya bahwa kita mengakhiri tema bulan kita bahwa Tuhan Yesus ditinggikan, maka kita di dalam bulan ini pun kita sudah menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, dan saudara merasakan kasih setia Tuhan yang hebat. Demikian juga kami yang ada di penggembalaan merasa sukacita, sebab kami percaya jemaat diberkati, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Raja Wali, yang ada di cabang, yang ada di pos PI, semua juga diberkati dan dilawat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, pagi hari ini kita ambil tema di dalam hari Sabat ini, yakni layak ditinggikan karena hidup kekal. Jadi Tuhan itu layak ditinggikan. Kenapa? Karena kita akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang mengalami keselamatan, hidup yang mengalami kesembuhan, hidup yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk membaca ya Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes menyatakan ini kepada kita semuanya, barang siapa yang meninggikan Tuhan, Tuhan kita yang disalib, kita tinggikan di dalam salib itu. Memang peristiwa salib adalah peristiwa yang sungguh menyedihkan, ya. Sungguh memberi kita dampak yang begitu berat, bahwa kenapa Yesus harus dihukum. Tetapi justru kekuatan iman kita letaknya ada di kayu salib itu. Tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan di sorga. Tidak ada peristiwa Tuhan dipermuliakan kalau tidak mengalami apa yang dinyatakan tergantung di kayu salib. Jadi sebenarnya saat Tuhan bergantung di kayu salib, itulah sebenarnya Tuhan sedang ditinggikan, dan kita melihat hari ini bahwa tanda salib itu adalah tanda kemenangan bagi orang Kristen. Ya, saudaraku, tanda kemenangan. Iman percaya kita menyatakan bahwa di dalam salib itu ada kesembuhan, ada keselamatan, ada hidup kekal. Kenapa? Karena darah Yesus tercurah dan itu menyucikan setiap saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, peristiwa ini dikatakan Yohanes seperti yang dialami Musa. Mari saudara kita mundur ke belakang, kita buka dalam Bilangan. Apa yang terjadi? Kenapa Musa dikatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun? Ini ada satu peristiwa, saudara, pada saat Musa bersama-sama dengan bangsa Israel, dan ada sesuatu yang harus disampaikan oleh Tuhan. Ya, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Cukup banyak saudara, saya bacakan Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya, bahasa kasarnya emosi, saudara, marah, jengkel, saudaraku ya. Ya, tidak dapat menahan hati itu sudah tidak tahan. Kira-kira Musa ini mau dianiaya barangkali. Kalau perlu Musa harus dibunuh barangkali. Hari ini saudara, seberapa banyak kita dipimpin Tuhan tidak dapat menahan hati. Isinya cuma emosi. Kok tidak sama dengan apa yang saya mau? Padahal Tuhan itu bekerja
tidak seperti pemikiran saudara dan saya. Maka bangsa Israel sedang mengalami hal itu. Kenapa yang menyukakan, kenapa yang menyenangkan itu tidak segera terjadi? Maka bangsa ini tidak dapat menahan hati. Berapa banyak saudara tidak bisa sabar, berapa banyak saudara tidak bersuka cita, bahwa apa yang kita terima hari ini sebenarnya adalah rajutan, rangkaian peristiwa yang sedang Tuhan kerjakan di alam roh untuk dinyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Ya, saudara, mari kita lihat bangsa ini. Maka bangsa ini tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya, jadi belum selesai pekerjaan Tuhan itu, sudah emosi mereka. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Waduh saudaraku. Jadi rasanya mereka benar-benar sudah sangat marah sama Tuhan. Kita ini dipelihara sama Tuhan sampai hari ini, tapi kadang kita marah. Ya mungkin marahnya tidak kepada Tuhan, tetapi marah kepada orang sekitar kita. Tetapi engkau tidak menguasai diri sebenarnya. Memang Tuhan tidak kelihatan oleh bangsa Israel, tapi yang di hadapan mereka adalah Musa. Dan Musa ini yang menjadi sasaran, saudara. Ya, lalu Tuhan, ingat baik-baik ini, saudara, ya, supaya hidup kita jangan mengalami ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, ya, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudaraku, hari ini kenapa engkau bersungut-sungut? Kenapa engkau marah? Kenapa kau tidak sabar dalam prosesnya Tuhan? Kalau Tuhan kirimkan ular tedung, selesai hidupmu, ya, selesai hidup saya. Maka hari ini kasih Tuhan itu sungguh indah dalam hidupmu. Ya, gunakan kesempatan ini untuk engkau mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kalimat berikutnya, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, Musa. Ya, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Nah, saudara, orang kalau sudah diproses tidak mau lebih berat sebenarnya. Ya, ini yang terjadi. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Haleluya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Haleluya. Tanda ini ada di Gunung Nebo, ya, ada di Yordania. Ada tanda ini, tiang dan ada ular. Kalau saudara melihat dulu, ya, logonya kesehatan atau apotek, itu gambarnya kan tiang dengan ular, saudaraku. Ya, untuk apa? Supaya saat kita memandang hal yang ditinggikan itu, maka kita selamat. Hari ini, mungkin bukan ular tedung hari ini, saudaraku. Bukan tiang tembaga itu. Itu zaman perjanjian lama. Tetapi hari ini kita pandang salibnya Yesus. Yang ada darah. Itu lambang yang sama seperti bangsa Israel mengalaminya. Hari ini, apabila engkau mengalami hal yang berat dalam hidupmu, pandanglah salib, maka engkau kuat. Pandanglah salib, maka engkau akan dipulihkan. Pandanglah salib, maka engkau disembuhkan oleh Tuhan. Maka Tuhan itu memang layak untuk ditinggikan. Amin, saudaraku. Yang terakhir, kita buka di dalam Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Dan aku, ya, Tuhan maksudnya, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalimat ini buat saudara dan saya, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Barang siapa meninggikan dia di muka bumi ini, dengan pekerjaanmu, dengan pelayananmu, dengan perbuatanmu,
Maka firman Tuhan katakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Menarik artinya masuk di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam keselamatan, masuk di dalam pemulihan. Dan ayat 33 katakan, ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saat disampaikan Yohanes ini, dia mau memberitahukan kepada para murid bahwa matiku tidak sama dengan yang lain, bahwa matiku itu disalib. Tetapi ingat baik-baik, salib bukan kehinaan hari ini, tetapi salib itu adalah kemuliaan buat kita semuanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, pandanglah salib, maka kita beroleh keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan.